Ya, oke, siap. Ini hostnya siapa ya? Hostnya aku ya? Ya, Bu. Hmm. Hostnya Mas Buhari aja nih. Siapa nih? Mas Buhari ada nggak? Ada kan? Itu host. Oke, oke ya. Kita mulai malam hari ini untuk apa ya? Sebenarnya bukan perkuliahan ya, tapi kayak semacam diskusi bareng aja tentang mata kuliah kita. Oke, terima kasih Mas Mulyadi ya udah direkam. Nanti rekamannya dikirim ke grup ya, biar teman-teman yang nggak hadir bisa ikut mendengarkan. Gitu ya. Hari ini kita mau mencoba, siap upload itu dulu nanti Bu ya. Kita mau mencoba sedikit apa ya, pembahasan soal metodologi penelitian. Kalau saya kan khusus memang lebih kepada kuantitatif ya. Nanti kalau misalnya untuk kualitatif bisa langsung ke Pak Adin. Tapi kalau misalnya untuk tanya jawab segala macamnya bisa, Insya Allah. Oke, sebelumnya saya itu sering sekali gitu ya di WA beberapa kali tentang kalau akses materinya nggak ada di Google Drive gitu ya. Iya, Bu. Sebenarnya saya udah upload gitu ya. Cuman saya kayaknya mungkin yang di G Drive yang dikopikan di AI itu kayaknya bukan di drive, G Drive yang ada di apa yang ada apa tuh namanya yang ada materinya. Kayaknya salah salah salin link gitu ya. Jadi tadi udah saya kopikan lagi sesuai dengan link yang ada di AI. Nah, teman-teman bisa cek lagi di AI-nya juga ya. Atau saya kopikan sekarang apa namanya ya link Google Drive-nya. Teman-teman bisa cek materinya. Kalau misalnya belum bisa dibuka atau ini bilang ya. Karena aksesnya sudah saya untuk semua orang kok gitu. Jadi saya bingung kenapa selalu diminta aksesnya gitu. Coba deh, udah saya share link di chat room, coba dicek apakah bisa dibuka dan bisa diakses oleh teman-teman semuanya. Kalau udah bisa berarti aman ya. Nanti link Google Drive-nya boleh di-share juga ke grup mahasiswa ya. Nanti tolong Mas Mulyadi atau Mas Bukhari gitu kirimin. Oke, udah aman ya, berarti ada ya dan bisa dibuka kan ya? Bisa ya. Nah, itu ada oke, siap. Berarti udah aman, udah bisa dibuka, teman-teman bisa lihat itu ada modulnya. Ada ini, saya coba share screen ya. Mana ya? Coba-coba sebentar. Coba saya share screen dulu. Oke. Ya. Oke ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya teman-teman? Belum, masih loading. Apa? Oh, loading ya. Iya, memang kayaknya sinyal saya kurang bagus nih. Saya ini aja kali ya, nggak usah pakai muka, apa namanya? Nah, kelihatan nggak? Udah. Nah, kan, Korea. Oke. Nah, ini ada tiga, tiga materi ya. Ini ada modulnya, ini ada buku, ini dan ini juga ada buku tentang metodologi kuantitatif. Nah, teman-teman sebenarnya dari modul yang saya berikan itu kan cuman sedikit doang ya materi-materinya. Jadi teman-teman itu harus banyak baca lagi buku-buku Medlit yang lainnya. Nah, ini di modul sudah saya tuliskan ada beberapa buku yang bisa menjadi reference teman-teman semua uh, untuk belajar mata kuliah ini gitu ya. Bentar, saya bukain aja. Mana ya punyaku? Bukan, bukan ini. Oke. Ya, sebentar, sebentar. Nah, di sini teman-teman udah pada selesai belum?
mengerjakan tugas-tugasnya. Mentok di UTS. ITS kan di video ya. Kalau assignment kan ada di apa tuh namanya ya? Assignment mah ada di tercantum ya di Sevima maupun di AI sudah ada. Kelihatan nggak Iya, kalau di AI ada kan ya assignment-nya ya? ada. Kalau UTS ada Ada, di Bu. ya, siap. UAS ada juga di apa di AI ya, nggak ada di video juga. Nah, ini teman-teman kelihatan nggak saya share modulnya? Iya, Bu, kelihatan, Kelihatan. Bu. Oke, ini adalah modulnya yang bisa teman-teman pelajari untuk Madlit. Nah, ini untuk yang bab pertama itu tentang hakikat metodologi penelitian dan overview tentang Madlit kuantitatif. Nanti teman-teman bisa baca, di sini ada definisinya, kemudian ada macam-macam metode penelitian. Nah, di sini juga akan saya masukkan reference-nya. Ini ada bukunya Research Design Kualitatif Kuantitatif. Ini saya masukkan juga di Google Drive, jadi teman-teman bisa baca ya. Kemudian ini ada bukunya Sugiono. Nah, Sugiono ini banyak sekali dipakai pada apa ya? Psikologi ya, pada apa ya namanya ya? Kalau penelitian psikologi itu biasanya kita mengacu pada bukunya si Sugiono seperti itu. Kemudian bab 2-nya ada rumusan masalah dan variabel penelitian. Nah, ini saya sesuaikan dengan video dan apa ya RPS yang ada. Nah, teman-teman bisa baca. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang ada di video, hanya saja ini bisa dibaca berkali-kali gitu. Ini ada macam-macam variabel dan sebagainya. Nanti teman-teman baca. Di sini juga ada. Nah, ini ada bukunya Azwar ya. Azwar ini juga kalau teman-teman ingin belajar tentang metodologi penelitian kuantitatif, pengen belajar tentang statistik, pengen belajar tentang psikometri, pengen belajar tentang KUP, konstruksi alat ukur psikologi, maka acuan bukunya adalah bukunya Azwar, Saifuddin Azwar. Ini banyak sekali. Ini teman-teman bisa cek aja di Shopee gitu ya, atau di kalau kalau di Gramedia atau toko-toko buku yang ada itu ya, itu nggak ada, biasanya jarang. Tapi biasanya adanya ya di toko-toko buku yang udah lama gitu. Tapi kalau mau sekarang di Shopee itu kemarin saya cek ada kok. Nah, ini teman-teman silakan baca bukunya Azwar sebagai acuan teman-teman belajar metodologi penelitian kuantitatif di bidang psikologi. Seperti itu. Dan juga si Sugiono, Pak Sugiono. Kemudian ini ada tentang di kerangka pokoknya ada teman-teman tinggal membaca saja. Kemudian ini ada bab 4 tentang data, sampel, dan populasi. Kemudian inilah ada lagi tentang materinya dengan di video ada 7, kalau di video ada 7, di sini ada 6. Karena kalau yang ketujuh itu hanya langkah-langkah pengulangan dari pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, ini ada instrumen penelitian atau teknik pengumpulan data. Kemudian ini teman-teman bisa metode terakhir adalah analisis data dan pengujian hipotesis. Ada yang bocor. Nah, ini juga ada nih ya. Pokoknya ketika di modul ini saya cantumkan link, kemudian ada juga referensi tentang buku atau artikel gitu ini yang bisa teman-teman baca gitu ya, membantu teman-teman memahami mata kuliah ini gitu ya. Jadi jangan hanya mengacu atau hanya berpatokan pada modul ataupun video saja, tapi teman-teman baca di apa ya referensi buku-buku dan juga jurnal-jurnal yang sudah saya cantumkan, ataupun kalau teman-teman punya jurnal lainnya juga silakan saja. Yang penting tentang psikologi. Seperti itu ya. Itu tentang overview tentang mata kuliah kita. Kemudian di AI itu apa ya namanya videonya kan nggak komplit ya. Dia itu cuma 4 kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman kalau ingin melihat video lengkapnya itu ada di Sevima. Nah, teman-teman di sini kan sudah pada KRS juga ya di Sevima. Jadi teman-teman bisa akses di Sevima juga karena di Sevima itu kalau kalian
menonton videonya, kami bisa lihat gitu, kami bisa cek siapa saja yang sudah menonton videonya. Walaupun di AI juga teman-teman bisa dilihat sudah menonton, tapi ketika di Sevima juga teman-teman bisa dilihat juga siapa yang sudah menonton. Karena saya cek di Sevima, kalau di AI saya tidak bisa cek ya, tapi kalau di Sevima saya bisa cek tidak banyak sekali teman-teman yang belum menonton videonya gitu. Jadi saya harap teman-teman menonton videonya dari awal sampai akhir gitu karena ketika teman-teman menonton videonya semuanya tidak hanya mata kuliah research method ini tapi juga mata kuliah lainnya maka ada bobot nilai lebih atau bobot nilai tambahan ketika teman-teman nonton video itu semuanya dari awal sampai akhir karena itu adalah laporannya seperti itu gitu ya teman-teman gitu minta tolong di mute ya ya ada berapa video ya untuk matkul ini ada yang tahu. Nah, videonya itu sebenarnya ada 15. Ada 15 video. 7 video pertama adalah tentang penelitian kuantitatif dan 7 video setelahnya dari pertemuan 9 sampai dengan 15 itu tentang apa namanya? Tentang kualitatif gitu. Jadi memang penelitian ini di mata kuliah ini kita gabung antara kuantitatif dengan kualitatif dengan kita bagi dua, kuantitatif di awal dan kualitatifnya di belakang seperti itu. Gitu ya teman-teman. Oke, memang videonya belum semuanya diedit oleh tim editing gitu. Jadi untuk 7 baru ada 10 kalau nggak salah ya. Jadi ada sisa eh, berarti 5 lagi ya. Ada 5 lagi yang belum selesai diedit oleh tim editing gitu. Jadi eh, kita sudah mengirimkan videonya, cuman belum diedit gitu sama tim editornya. Jadi kalau bisa teman-teman mungkin untuk 5 video lagi bisa baca-baca dulu tentang penelitian kualitatif gitu. Gitu aja sih. Oke, gitu. Ini dari diri kita maunya diskusi aja ya, teman-teman silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada mau diskusi nggak? Ada yang mau nanya-nanya? Boleh nanya soal tugas, boleh nanya soal materi yang kalian nggak paham, boleh. Saya di sini tidak akan menjelaskan tentang materi-materi lagi karena teman-teman kan bisa apa ya namanya bisa tonton videonya, bisa baca. Tapi kalau di sini kita maunya diskusi aja gitu karena kan di AI sama Sevima nggak bisa diskusi, jadi kita sekarang diskusi aja. Gimana? Ayo, ada yang mau nanya? Eh, Bu, Ya, saya mau nanya, tapi mungkin nggak seputaran tugas, nggak apa-apa ya boleh, Bu ya. boleh. Ya, nanya. Ini Bu, jadi saya tuh mau nanya, kan kalau di apa di kalender akademik itu kan Mm-mm, perkuliahan itu kan sampai akhir Januari ya Bu ya. Tapi mm-mm. kemarin tuh ada info katanya perkuliahan itu sampai tanggal 16 Januari ini. Itu emang bener ya Bu ya? Kalau dari kalender akademik ya, kemarin juga kan sempat dirapatin ya, itu sampai tanggal 31 sih. Cuman memang, jadi gini, akhir akhir kuliah tuh sampai 31 Januari. Jadi, tapi memang deadline tugas itu kami masukkan di pertengahan Januari. Kenapa? Karena kalau kami bikin deadline-nya di akhir Januari, teman-teman tuh pasti di akhir Januari tuh pasti pada minta buka-buka lagi gitu. Bu, saya belum ini, saya belum ini. Jadi kami disiplinkan untuk pertengahan Januari ini uh, tutup untuk upload tugas. Tapi kalau di AI kayaknya masih selama masih sesuai dengan kalender akademik masih bisa kalau di AI. Kalau di Sevina bisa kondisional tergantung dosennya masing-masing. Tapi tetap walaupun kondisional, teman-teman juga tetap harus mengejar ya ketertinggalan karena memang kita uh, apa ya? Karena memang kemarin di awal itu banyak sekali masalah kendala ya tentang platform kita. Jadi ya mulai kuliahnya juga kan mundur ya dan juga uh, bahan ajar segala macamnya juga akhirnya mundur telat seperti itu karena memang tidak bisa diupload seperti itu. Nah, Gitu. itu Bu maksudnya tuh kalau misalkan segala tugas itu ditutup sampai tanggal 16, takutnya kan nggak, maksudnya tuh Pas selesai. apa, iya soalnya apalagi kan kayak ada kayak makul biopsikologi itu kan baru di apa tuh
Di-upload. baru di-upload, baru ada. Itu kan baru 1-2 hari ini. Takutnya tuh nggak terkejar gitu, Ya, Bu. ya. Ya, nanti coba nanti kemarin sih info dari Mas Adin ya, Kaprodi dan Sekrodi, kita sampai tanggal 31 Januari. Jadi teman-teman tetap semangat aja, masih ada waktu 20 hari ya, 25 hari lah, insya Allah. Iya, Bu. Oh iya, Bu. Gitu. Berarti ya takutnya kalau pengguna AI mungkin kan bisa sampai sesuai kalender akademiknya. Takutnya Kalau kawan-kawan yang disebutnya. Soalnya itu, Bu, sampai sekarang tuh ada juga yang masih belum bisa KRS, entah terkendala di bagian keuangan atau gimana itu tuh. Nah, ya kayak kenapa? gitulah. Oh iya Masih, ya, coba deh kalau masih belum bisa KRS tapi udah bayaran gitu, langsung WA Mas Lukman aja ya. oh berarti nggak perlu ke Mbak lewat Mbak Windy lagi gitu ya, Bu ya? Iya, kalau misalnya di Mbak Windy belum direspon gitu, langsung ke Mas Lukman aja nggak apa-apa. Yang penting bukti bayarnya udah ada Oh iya ya, Bu. gitu. Jadi biar cepet aja karena biar dibukakan aksesnya sama Mas Lukman kan. Karena juga Mbak Windy kan nanti juga ke Mas Lukman kan. Gitu. Karena kan ini udah mau ujung-ujung ya. Jadi segera Iya, aja. Bu. Betul. Itulah. Ini kan yang ikut cuma 24 ya. Ini pada kemana sih teman-temannya? Ini saya mau bikin apa ya namanya nih? Absen. Ada yang bisa bantu bikin absen nggak? Nggak? Atau saya bikin sendiri dulu ya, bentar ya. Iya, Bu. Mungkin itu, Bu, Bentar ya. karena malam ini Aduh, ini tuh sinyal. ada Sinyal. Zoom sama Mas Faisal Gimana, gitu, gimana? Bu. Mungkin itu, Bu, kawan-kawan Oh, saya emang tuh. malam ini? Hari hari ini kan? Hari Kamis kemarin Bu, sama Mas Lukman mah? iya, Bu. Semalam tuh ada, terus tadi tuh tiba-tiba di itu kan, Bu, di apa ada pengumuman Zoom malam ini Apa? jam 8. Oh gitu. Kok saya nggak diinfoin nih sama Mas Lukman? Mas Lukman sama Mas Faisal. Ini soalnya saya lagi hujan. Jadi sinyal tuh susah ya. Aduh, nih, absen. Ada yang bisa, nah ini dia. Sorry, sorry. Saya mau absensi dulu ya, biar teman-teman yang hadir tetap absensi. Absensi apa ya ini? Absensi. Ayo, ada lagi yang mau bertanya sambilan saya bikin absen? Boleh, lanjut. Mau tanya terkait tugas matkul Pio, Bu Dini juga ngampu kan? Enggak, kalau Pio Mas Adin. Saya nggak tahu kalau Pio. Tapi di itu kayaknya ada Bu Nini juga, berarti enggak? Enggak, kalau Pio Mas Adin aja. Oh gitu, oke. Ah, 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 Bu, gitu ya. ini Iya, ini mau bertanya mungkin terkait perkuliahan ya. boleh. Eh, Dulu saya kan itu habis KRS, buka Sepima itu kebanyakan dosen belum mengupload gitu. Nah, Ya. saya kan maunya gini Bu, dari awal udah KRS dibuka itu udah pengen materi itu sedikit-sedikit udah nyicil. Soalnya Bu, saya Hmm, kan ibu rumah tangga ya. Jadi Iya, agak betul. repot juga gitu, Bu. Kalau Iya. misalkan harus, apa namanya, kalau sekarang kan kepepet jujur buat buka materi itu sulit banget, Bu. Apalagi anaknya udah toddler sekarang, jadi nunggu tidur. Jadi paling pas anak tidur paling kebuka cuma 2 sesi pembelajaran dari per matkul gitu. Jadi agak susah juga, Bu, gitu. Mungkin, buat semester ke depannya gitu, saya tuh pengennya dicicil dari awal semester gitu, Bu. Oke. Sebenarnya kami juga pengennya begitu ceritanya ya. Tapi Mbak, eh jadi kan kalau proses pembuatan bahan ajar tuh gimana ya? Jadi itu kan kita bikin materi dulu, kemudian setelah itu kita bikin videonya. Setelah bikin videonya kita syuting gitu ya. Kalau yang di Jakarta kita bisa syuting di kantor gitu di UIC. Kalau yang di luar kota maka kita syuting sendiri. Eh, apa namanya? Jadi tapping sendiri lah ya. Nah, setelah kami tapping video segala macamnya, baru kami kirimkan ke editor. Nah, nanti di editnya itu ngantri kita karena
videonya tuh banyak dan dari semua prodi itu gitu. Memang editornya banyak kok, banyak gitu. Editornya banyak. Setiap prodi itu ada PJ-nya masing-masing gitu. Eh, tapi ya gitu, kita kan nungguin nungguin siapa namanya ya? Nungguin nungguin tim editornya kelar gitu. Nanti setelah tim editornya selesai mengedit, baru kita upload di YouTube gitu. Setelah itu baru kita kirimkan ke kalian gitu. Nah, itulah jadi prosesnya panjang ya gitu. Saya juga pengennya mah cepet aja gitu. Tapi ya gimana dong? Gitu ceritanya. Ya, nanti Pan- kami akan tetap mengusahakan sih, tetap pasti akan kami usahakan untuk teman-teman supaya bisa apa namanya ya, bisa cepat gitu. Insya Allah. Doakan supaya eh, di akhir di semester depan bisa cepat ya. Gitu. Amin, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, ini saya kopikan apa namanya ini ya? Apa namanya ini? Ini apa namanya? Absen ya, tolong diisi ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya sedikit kasih ini deh tentang apa ya namanya. Saya mungkin Bu, Duh, iya boleh, Mas siapa nih? Albar saya Bu. Mas Albar Z. Bu. Iya. Silakan ya. Oh ya, Mas Z. Siap, Makasih siap. Ibu. Gimana Sebenarnya gimana? saya cuma tanya Ya, simpel sih. Eh, ya. apa perbedaan penentuan metodologi dalam ilmu riset ya, ilmu penelitian, dalam metode yang digunakan pada algoritmik? Kalau kita algoritma, Albert. Hmm. ya. Kalau metode yang sekarang ini dengan adanya selama bisa ditemukan algoritmanya, metodenya itu sudah apa namanya kita sudah sepakati, ya kan gitu. Itu hasil itu diolah sendiri oleh mesin, oleh apa namanya ini alat yang secara metodologi sudah kita tentukan. Jadi kita nggak capek, dan itu ternyata di AI juga sudah menyediakan begitu Ibu. Jadi kira-kira urgensi apa misalnya kita, ya ini maaf ya, ini kita diskusi aja barangkali dalam konteks kekinian, saya kira juga penting juga nih untuk kita obrolkan. Saya melihat mungkin kalau menurut bacaan saya, teman-teman mahasiswa juga kayaknya memakai AI untuk itu gitu. Mereka tidak perlu repot-repot ngasih analisa dan lain sebagainya untuk menentukan apa namanya predisposisi misalnya. Mereka juga bisa cukup mengklik satu tombol untuk mendapatkan sesuatu Hasil. yang diinginkan, ya betul gitu. Hasilnya walaupun mungkin terlalu luas Oke. ya, aspek terlalu apa namanya lebar begitulah itunya. Memang perlu ada ya sedikit tambahan kurangan gitulah. Nah, itu mungkin yang saya ingin tanyakan sih sebenarnya. Itu aja mungkin Bu, makasih. Oke, terima kasih Mas Z. Albert. Ini saya jawab dulu pertanyaannya Mbak Ilya ya. Update kuliahnya sudah sampai di mana kalian mengerjakan tugasnya, kemudian apa namanya sudah sampai di mana mempelajarinya, sudah sampai beberapa pertemuan berapa, videonya ditonton, tugas-tugasnya segala macamnya. Gitu ya. Tulis aja. Nah, gini Mas. Kalau di penelitian psikologi ini kita kan belajar medlet ini gitu ya, metode penelitian kita ini bahasnya tentang di bidang psikologi ya. Kalau di bidang psikologi ini kita kan meneliti tentang sikapnya manusia, perilakunya manusia. Jadi memang kalau misalnya apa ya pakai AI segala macamnya, memang iya banyak sekali gitu ya metode-metode saat ini yang sedang dikembangkan. Tapi bagaimana ketika kita mengukur sikap
manusia, perilaku manusia, maka kita melihat dari bagaimana fenomena, berangkat dari fenomena. Misalnya teman-teman yang sekarang memakai AI gitu, fenomenanya apa sih gitu? Fenomena perilaku. Jadi perilaku jadi gini, yang kita bahas tentang riset di sini adalah riset tentang psikologi. Jadi teman-teman melihat perilaku, fenomena perilaku dari manusia yang ada saat ini dengan banyaknya perkembangan teknologi, ya entah AI lah, entah yang lainnya gitu ya, banyak sekali di bidang. Nah, ini kita tuh lebih ke situ arahnya gitu. Jadi di penelitian kita pun ketika misalnya kita meneliti, kita juga pakai aplikasi itu. Bisa pakai Mplus, bisa pakai SPSS, bisa pakai Lisrel, banyak sekali gitu ya, apa namanya ya, platform-platform untuk menganalisis data gitu. Jadi memang tinggal sekali klik, iya kita sudah tidak pakai manual lagi. Penelitian pada saat ini analisis datanya tidak pakai, kita udah nggak manual, tapi memang sudah pakai aplikasi semuanya gitu. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi dalam bidang penelitian kuantitatif khususnya ya, kalau saya itu sudah banyak digunakan. Jadi teman-teman benar kok kalau kata-kata Mas Albar bilang tinggal ngeklik kemudian nanti bisa terlihat bagaimana hasilnya, regresinya bagaimana, kemudian bagaimana pengaruhnya dalam satu variabel satu ke variabel kedua itu seperti apa. Seperti itu. Jadi kita tuh bidang psikologi kita meneliti fenomena perilaku manusia. Nah itu, gitu Mas. Saya nggak paham ya kalau misalnya tadi yang soal algoritma, kemudian itu bukan bidang saya, bidang apa ya namanya, tapi yang dibidangi oleh teman-teman psikologi adalah bagaimana kita mengkaji fenomena perilaku manusia di lingkungan kita, di lingkungan yang lebih luas gitu. Nah, kita teliti nih gitu. Ketika misalnya kita pakai AI gitu, contoh deh adanya ChatGPT. Apa sih ChatGPT itu gitu? Kan kita tinggal ngasih pertanyaan, itu sudah muncul jawaban-jawaban, mereka sudah menjelaskan. Sekarang pertanyaan saya, ketika kita melihat, kita mencari jawaban atau kita mencari pengetahuan ilmu itu di ChatGPT, pertanyaannya, apakah kita bisa pertanggungjawabkan kebenarannya? Oke, iya, betul. Tapi dari mana dasarnya? Gitu. Mereka kan ChatGPT ini punya database yang mereka ambil gitu kan. Nah, tapi kan kita perlu juga gitu secara empiris, secara keilmuan gitu ya. Kita tetap harus mengkaji ini dasarnya dari mana, teorinya dari mana, terus cara penghitungannya seperti apa, kok valid atau enggak gitu. Nah, itu yang tidak sampai ke arah sana. Jadi tetap walaupun misalnya ada ChatGPT, tetap kita harus mencari lagi gitu. Jangan sampai kita tidak membaca lagi buku-buku, tidak membaca lagi jurnal-jurnal gitu ya, penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu kan harusnya menjadi acuan kita juga walaupun sudah ada ChatGPT. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika misalnya sudah ada ChatGPT gitu ya, ini kan salah satu ininya AI ya. ChatGPT ini kan tidak hanya di dalam bidang akademis gitu, tapi kan dipakai di dunia pekerjaan tuh sudah banyak sekali gitu. Nah, kalau dalam bidang akademis ya, saya lihat ya teman-teman coba deh. Banyak ketika kita pakai cari jawaban di AI di ChatGPT, kita hanya copy paste gitu. Kemudian kita paste jawaban itu ke dalam tugas kita. Pertanyaannya, apakah itu merupakan salah satu praktek plagiarisme atau tidak? Makanya setiap video yang saya sampaikan, please tolong jangan plagiarisme. Boleh kita pakai ChatGPT, boleh banget. Boleh gitu, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi jangan sampai kita serta-merta mengcopy jawaban yang ada di ChatGPT atau ada yang di googling atau segala macamnya. Nah, teman-teman itu menjadi ChatGPT atau artikel atau jurnal itu menjadi reference aja, menjadi referensi, menjadi acuan. Tapi teman-teman tetap harus menganalisis jawabannya dengan gaya berpikir teman-teman sendiri gitu. Nah, karena ya itu yang ada selama ini yang saya lihat kan tinggal copy paste aja yang ada ChatGPT, selesai ngerjain tugas sehari bisa selesai. Nah, tapi kan itu merupakan praktek plagiarisme dong, ya kan?
Iya, sudah pasti. Kenapa? Karena kita cuma meng-copy paste aja. Atau misalnya kita cuma nyontek gitu, cheating gitu ke dalam ke apa ya namanya ya, jurnalnya orang gitu, atau hasil pekerjaannya orang. Kita cari di Google banyak apa namanya ya, apa artikel-artikel atau paper-paper tentang apa tugas-tugas kita. Banyak banyak tugas-tugas saya yang saya berikan atau dosen-dosen lain, banyak kok paper-papernya di internet gitu, di Google, tinggal di googling banyak gitu. Tapi kan kalau kita kayak gitu, kita hanya menyontek. Lalu apa fungsinya belajar di sini? Nah, itu sih. Makanya saya sangat menyayangkan ketika teman-teman tidak bijak dalam menggunakan hal-hal seperti itu. Gitu. Beda. Artinya apa? Nanti ketika kita lulus, kualitasnya kan nanti akan beda. Orang yang sering baca bukunya, orang yang sering menganalisis jurnal, segala macamnya, itu kan akan beda kualitasnya dengan yang kalau misalnya cuma copy paste aja dari ChatGPT atau dari artikel-artikel atau jurnal-jurnal paper orang lain seperti itu. Gitu sih. Mau tanya Bu, kan Enggak misalnya sih. apanya? Boleh Apanya? nanggapi nggak, Bu? Boleh. Lalu saya baca di chat room ntar. Mau tanya Bu, kan Oke. misalnya kerjainnya nggak langsung diketik di AI, tapi diketik dulu di Word, kan masih menyusun kata-kata. Nah, setelah kiranya kata-katanya udah pas dan udah yakin dengan jawabannya, terus kita copy ke AI, itu terdetek nggak ya Bu? Soalnya saya sering begitu. Terdetek, maksudnya terdetek keywordnya. Ya kalau misalnya yang kamu susun kalimat-kalimatnya ada di kalimat-kalimat yang kamu susun itu sesuai dengan keywordnya, ya insya Allah ya terdetek seperti itu. Gimana Mas Albar? Gimana? Ya, menarik sebenarnya. Kadang kita terlalu naif sih kalau menurut saya. Ya memang anggaplah mungkin AI ini fasilitas ya, yang mungkin kalau dulu saya pernah kuliah itu ngerasain wah luar biasa sekali ya. Kalau andai kata zaman dulu saya sudah mengenal ini, sudah apa diperkenalkan dengan AI ini, luar biasa kalau namanya kita bisa memanfaatkan fasilitas itu. Lagi-lagi memang sepertinya saya ini orang yang apa ya, gampang apa namanya, terkejut gitu, gumunan bahasa Jawanya, Bu. Karena memang apa, teknologi sekarang wow banget. Kita nggak perlu lagi apa namanya yang terbaru ini kan, teranyar ini untuk diagnosis HDHD aja udah pakai retina scammer retina itu. Jadi buat apa kita capek-capek baca, ternyata klik retina udah hasilnya nih. Ini sudah dapat hasilnya. Jadi kayaknya kok nanti fungsi manusia bukan lagi pada tataran itu, begitu loh. Jadi nggak perlu kita buat apa namanya, pengetahuan ada, menciptakan apa namanya, penemuan-penemuan baru, alat-alat baru itu kan untuk membantu kita begitu pada dasarnya. Nah, saya ya kenapa tadi muncul pertanyaan saya pada Bu Dini itu ya terkait itu sebenarnya. Kok apa ya korelasinya nanti begini? Karena memang kondisi zamannya sekarang sudah jauh berbeda sepertinya begitu. Itu aja sih Bu tanggapan saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Betul, baik Mas. Betul, memang ketika misalnya mendeteksi gangguan jiwa atau penyakit jiwa mungkin sekarang misalnya sudah ada gitu ya. Tapi kan gini ya, tetap saja perilaku-perilaku yang apa ya, simptom, kalau bahasa psikologi itu simptom-simptomnya apa ya bahasanya tuh, aspek-aspek gitu ya, indikator-indikator perilakunya tetap harus bayi manusia kan. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa memang dengan adanya kayak gini sekarang manusia bisa digantikan dengan robot. Iya, AI itu kan robot ya ibaratnya gitu. Ya siap-siap aja kita. Ya memang nggak bisa dipungkiri bahwa memang banyak peran-peran manusia bisa digantikan oleh AI. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh. Teman-teman yang belajar pakai AI, sekarang fungsinya dosen udah digantikan sama AI kan? Misalnya belajarnya apa ya namanya? Teman-teman belajar mandiri.
dosen tidak lagi misalnya perlu tatap muka langsung mengajarkan begini begini gini, nonton aja videonya di AI seperti itu. Itu kan nggak apa ya, nggak jauh lah dari kehidupan kita. Lama-lama nanti dosen digantikan, wow, apa ya, tugas mengajarnya oleh AI kan gitu. Ini AI yang kita punya ya, lain ceritanya dengan AI yang berkembang lainnya seperti itu. Jadi apa ya namanya, eh, banyak hal ya yang pasti berubah gitu. Kalau misalnya kita kuliahnya secara digital seperti ini, ya otomatis fungsinya dosen, peran dosen sebagai pengajar gitu ya, itu akan berubah. Tapi perannya dosen sebagai pendidik tentunya tidak akan bisa digantikan oleh robot. Tapi kalau hanya mengajar, iya. Tapi kalau soal mendidik tidak bisa digantikan dengan AI ataupun robot gitu. Itulah makanya teman-teman gini, tetap ya, nggak bisa AI itu mendetek penyakit secara apa ya, secara valid gitu. Tidak semuanya yang nggak bisa. Kalau di bidang psikologi tetap ada perilaku-perilaku yang muncul yang harus dilihat secara langsung. Nggak bisa misalnya seseorang, misalnya tadi misalnya ADHD, seorang anak ADHD, dicek misalnya tadi. Terus terlihat bahwa oh ternyata anak ini terdeteksi memiliki gangguan ADHD misalnya. Tapi tetap kita tidak bisa sebagai seorang psikolog misalnya, atau kita sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang psikologi itu kita nggak bisa serta-merta terima itu. Kita harus lihat juga perilakunya manusia, perilaku yang muncul tuh apa, benar nggak sih, harus dikonfirmasi. Jadi tetap tetap gitu. Kita tetap mengamati perilakunya karena base psikologi itu based on-nya ya dari perilaku manusia gitu. Gitu. Gimana? Ada lagi? Ya udah Bu, makasih Bu. Ya, benar Mas. Siap-siap Mas. 10 tahun lagi Mas Albar kalau berkecimpung dalam bidang psikologi digantiin sama robot. Iya sih, kalau saya secara pribadi kayaknya ya melihat hal ini sih nggak terlalu ini ya. Karena nanti model-model pekerjaan seperti psikolog, terus psikiater itu atau mungkin lawyer itu juga nantinya akan diganti dengan AI ya. Karena lebih presisi, lebih apa namanya, ketepatannya lebih inilah bagus gitu. Kalau kita ini mungkin apa ya, soal motivator aja mungkin Jadi gini, akhirnya. enggak. Jadi gini Mas. Tetap jadi gini. Biasanya apa ya, Lanjut apa? alat-alat tersebut itu tuh hanya membantu untuk mendeteksi gangguannya biasanya. Tapi tetap bagaimana mendiagnosisnya itu tetap memakai psikolog, memakai orang, dari manusia. Jadi tenang Mas, nggak bisa, tetap sulit untuk digantikan. Ya mungkin 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi ya kita nggak tahu ya, tapi saat ini lah ya, alat-alat tersebut hanya bisa mendeteksi saja penyakit, tapi eh, gejala-gejala perilaku yang muncul tetap kita harus lihat dengan langsung, secara kasat mata. Seperti itu. Oke? Nah, saya pengen sedikit menjelaskan tentang kuantitatif ini ya. Teman-teman, eh, kalau teman-teman mungkin kan di sini kan yang kuliah di apa ya, di UIC ini kan biasanya udah double degree ya. Kalau di kuliah tempat yang lain. Jadi kayaknya untuk mata kuliah matlet ini sebenarnya sudah banyak dipelajari juga oleh teman-teman gitu ya. Cuma memang kalau di bidang psikologi ini saya concern terhadap teknik analisis data. Saya polosan Bu, nggak tahu apa-apa. Kayak donat polosan. Nih, mana ya? Tentang teknik analisis data. Ini dulu deh. Variabel penelitian. Nah, eh saya nggak tahu ya teman-teman yang ada di kampus lain yang mungkin udah eh, kuliah di bidang lain, tapi tetap ada variabel penelitian. Tapi kalau misalnya di psikologi itu kita biasanya kan pakai dua variabel ya, dua macam variabel, itu variabel independen sama variabel dependen. Ini saya sambil share screen ya. Hmm. Oke, ya.
Bentar. Kelihatan nggak? Muncul ya? Kelihatan jelas nggak sih teman-teman? Kalau kelihatan bilang dong. Kelihatan, Bu. Oke ya, bentar saya gede dulu. Ini saya. Nah, oke ya. Nah, ini ada tentang variabel penelitian. Nah, kita itu di ilmu psikologi itu kita mengenal biasanya kalau di teman-teman itu ada IV sama DV ya. Itu sudah pasti biasanya dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif tetap ada independent variable maupun dependent variable. Nah, IV ini adalah variabel yang mempengaruhi dan DV ini adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, ini dua variabel penting yang menjadi acuan dari teman-teman ketika meneliti nanti. Jadi kalau dalam bidang psikologi untuk kuantitatif ya, ketika teman-teman melihat fenomena, kemudian misalnya contoh tadi plagiarism. Plagiarism itu kan salah satu variabel. Variabel dari apa sih? Dari bidang psikologi, misalnya akademik academic integrity atau academic dishonesty. Nah, nanti teman-teman cari teorinya. Nah, ya, lalu nanti teman-teman tentukan cari teorinya. Nah, apa sih variabelnya? Nah, ketika teman-teman sudah ingin meneliti ini tentang plagiarisme misalnya. Oh, berarti teman-teman cari apa sih yang mempengaruhi dari si plagiarisme itu. Nah, itu menjadi ini. Jadi plagiarisme itu adalah DV-nya, variabel yang dipengaruhi. Nah, teman-teman mencari apa yang mempengaruhi plagiarisme itu. Nah, itu adalah IV. Nah, sekali lagi, kalau dalam bidang psikologi, variabel-variabel itu harus adalah variabel psikologi ya. Artinya harus sifat atau sikap gitu ya yang tentang psikologi gitu. Jadi nggak bisa misalnya kita bilang penggunaan AI itu adalah variabelnya. Nggak bisa. Kita harus lihat perilakunya apa. Nah, itu dalam penelitian psikologi. Ya. Jadi plagiarisme itu kan suatu perilaku. Iya. Jadi itu bisa jadi variabel? Bisa. Cari teorinya? Iya. Seperti itu. Lalu nanti yang mempengaruhi plagiarismenya apa? Oh, Bu, misalnya AI, Bu. Tapi AI itu bukan variabel. AI itu adalah platform. AI itu adalah teknik. AI itu bukan variabel psikologi. Jadi teman-teman harus cari faktor apa, faktor perilaku gitu ya, yang menjadi pengaruh dalam si plagiarisme itu apa. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman ketika misalnya ingin meneliti atau nanti skripsi atau ingin membuat jurnal segala macam atau apapun itu gitu ya. Nah, itu begitu caranya ya. Lalu setelah itu di apa ya namanya? Di psikologi itu dalam bidang kuantitatif ya khususnya, kita tidak hanya mencari pengaruh antara IV dengan DV, tapi juga saat ini di jurnal-jurnal yang ada itu sudah ada variabel moderator dan juga variabel mediator. Variabel moderator sama mediator itu apa sih? Nah, variabel moderator sama mediator itu adalah perantara. Nah, ini penting buat teman-teman tahu. Misalnya, tadi saya bilang, contohnya apa ya? Contohnya gini deh, kalau yang sering saya tuliskan di video ya, misalnya, prokrastinasi. Tahu nggak teman-teman tahu prokrastinasi nggak? Ada yang tahu prokrastinasi nggak? Menunda-nunda. Iya, betul. Prokrastinasi adalah perilaku menunda. Perilaku menunda ini, itu kan salah satu hal yang, apa ya, banyak efeknya gitu ya. Nah, ketika kita melakukan prokrastinasi, kenapa? Itu kan pasti ada yang mempengaruhi gitu ya. Kenapa kita melakukan prokrastinasi? Itu ada yang mempengaruhi. Nah, hal-hal yang mempengaruhi itulah bisa dijadikan variabel si plagiarisme prokrastinasi itu. Misalnya atau misalnya gini deh, mau DV-nya, oke DV-nya plagiarisme. Nah, plagiarisme itu dipengaruhi oleh apa? Misalnya, plagiarisme itu atau cheating itu, nyontek itu dipengaruhi oleh apa? Salah satunya misalnya prokrastinasi tadi gitu. Nah, karena kita suka menunda-nunda,
terus tiba-tiba udah deadline nih. Aduh, kita nunda, ternyata tugas kita udah mau deadline. Gimana ya caranya biar tugas kita cepat selesai? Ya udahlah, kita lakukan banyak hal. Contoh-contohnya misalnya nyontek lah, atau kita plagiat lah gitu. Nah, itu kan eh, si apa ya namanya, prokrastinasi itu menjadi variabel IV, bisa dijadikan variabel IV. Tuh. Nah, kemudian ada lagi misalnya teman-teman sebaya, teman-teman se-rate kita, peer influence ya, apa teman sebaya kita atau teman kuliah kita. Itu namanya peer influence. Nah, pengaruh temannya. Nah, teman-teman gue aja ngerjainnya nyontek, plagiat dari ChatGPT. Nah, itu kan juga bisa dijadikan sebagai variabel IV. Nah, itu yang maksudnya ketika teman-teman mencari penelitian tuh seperti itu. Jadi, tentukan dulu fenomenanya apa, itu yang misalnya, nah carilah yang hal-hal yang mempengaruhi tersebut apa. Nah, kemudian variabel moderator, variabel mediator itu apa? Nah, itu adalah perantaranya. Variabel moderator itu adalah ketika apa ya satu variabel yang bisa menguatkan atau melemahkan si pengaruhnya IV terhadap DV, itu adalah variabel moderator. Nah, kalau variabel mediator itu adalah variabel yang bisa menghilangkan pengaruh langsung atau tidak langsung si IV terhadap DV. Seperti itu ya. Jadi penelitian saat ini di bidang psikologi, kita tidak hanya melihat pengaruh antara IV dan DV, satu atau dua variabel, tapi sudah kita mencari beberapa variabel gitu. Nah, salah satunya dengan cara seperti itu. Jadi ketika teman-teman nanti ingin melakukan penelitian, itu benar-benar harus mengkaji variabel-variabelnya, teori-teorinya. Kita tidak bisa menentukan variabel itu hanya sekadar dari fenomena aja, enggak. Harus cari dulu teorinya. Harus cari dulu dasar teorinya tuh apa. Tetap gitu ya. Jadi kita nggak bisa asal dalam menentukan variabel penelitian. Kita harus cari adakah itu teorinya, sudah dipakai oleh banyak peneliti atau tidak. Seperti itu ya. Jadi saya harap teman-teman ketika nanti penelitian ke depannya benar-benar apa ya, mengkaji dulu teori-teori yang tentang apa ya variabel yang diteliti seperti itu. Kemudian saya ingin sedikit mencari juga ini menjelaskan tentang kerangka berpikir sama hipotesis. Kalau landasan teori kan rata-rata sama lah gitu ya dengan ilmu apapun. Nah, kerangka berpikir, nah teman-teman biasanya di kerangka berpikir kalau yang saya lihat itu kerangka berpikir itu adalah jalan cerita penelitian kita gitu. Itu menentukan bagaimana teman-teman mengerti tentang penelitian teman-teman, itu bisa dilihat dari kerangka berpikirnya. Jadi kalau kita belum tahu, belum menguasai apa yang akan kita teliti, maka pasti kerangka berpikirnya berantakan. Jadi ketika teman-teman nanti bikin jurnal, bikin skripsi gitu ya, apalagi ini orang mau kuliah karena untuk lulus S1, ada skripsi ataupun tugas-tugas artikel nanti, tugas-tugas ilmiah lainnya yang menggantikannya, tetap kerangka berpikir itu penting sebagai alur bagaimana teman-teman menguasai atau tidak penelitian teman-teman. Seperti itu. Ya. Kemudian hipotesis. Nah, kalau di metode penelitian kuantitatif, kita pasti menguji hipotesis. Nah, hipotesisnya adalah hipotesis statistik. Jadi, teman-teman harus meneliti menggunakan metode mengkaji, menganalisis data ya. Menganalisis data itu menggunakan statistik. Itu bedanya kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kualitatif, teman-teman sampelnya nggak perlu banyak. Kalau kuali ya, cuman bisa dengan interview secara mendalam, misalnya sama kliennya, atau misalnya misalnya kita pengen meneliti tadi ya ADHD misalnya, anak yang dengan gangguan, kalau ADHD ya nggak bisa diteliti ya, susah ya, anaknya nggak bisa diwawancarain ya, misalnya diobservasi aja. Atau teman-teman misalnya pengen meneliti orang yang mengalami gangguan apa ya, depresi misalnya. Yang misalnya tapi dia sudah bangkit gitu ya, jangan yang lagi depresi kita jadi orang yang kita menjadi
menjadi subjek penelitian kita karena kan dia lagi sakit, jadi orang yang sudah sembuh ya kalau bisa. Nah, teman-teman pengen lihat fenomena orang-orang yang depresi misalnya. Ya udah, itu kalau pengen tahu bagaimana sih depresi itu secara mendalam, nah itu teman-teman bisa pakai kualitatif. Tapi kalau kualitatif kan hanya si orang itu aja gitu. Jadi misalnya cuma 5 orang nih misalnya respondennya. Kalian hanya cukup menginterview atau menginterview atau mengobservasi si subjeknya itu, si respondennya itu. Nah, tapi hasil penelitiannya tidak bisa digeneralisir. Misalnya, oh bahwa kalau misalnya orang depresi itu pasti begini-begini, enggak juga gitu. Simptomnya sudah pasti begini-begini, enggak bisa digeneralisir. Tapi itu menjadi temuan saja pada 5 orang tersebut. Seperti itu. Tapi bisa menjadi acuan, bisa jadi misalnya orang yang depresi akan melakukan hal-hal seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya, ya Allah anak aku berantem. Misalnya lagi, astagfirullah bentar ya. Ini mana sih? Dah, misalnya lagi penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kita bisa menggunakan banyak responden, gitu ya. Misalnya 300 responden. Dan hasilnya bisa digeneralisir. Kenapa? Karena yang orang mengikuti penelitian kita itu banyak gitu. Dan biasanya kalau kuantitatif itu kita bisa menguji perilaku A dengan perilaku A, perilaku B itu saling mempengaruhi atau tidak. Seperti itu. Misalnya contoh, apa sih yang mempengaruhi depresi? Nah, kita kaji nih. Tapi secara umum gitu ya, secara umum gitu. Misalnya apa saja yang mempengaruhi depresi gitu. Nah, nanti kita cari variabel-variabel apa yang kira-kira mempengaruhi depresi. Nanti kita cari pengaruhnya sebesar apa, pengaruhnya seperti apa. Nah, itu adalah dicari kalau respondennya banyak. Nah, itu bisa mengeneralisir hasil penelitian kita, bahkan bisa menjadi dipakai di apa ya sebagai acuan atau dasar kepada penelitian-penelitian selanjutnya seperti itu. Atau bisa jadi menjadi landasan teori penelitian-penelitian selanjutnya. Seperti itu ya bedanya. Nah, kalau hipotesis, ini kalau di di kuantitatif ada hipotesis nol dan hipotesis kerja. Nah, ini yang akan nanti teman-teman uji ketika kuantitatif. Gitu ya. Kemudian untuk data, ini data itu kalau di kuantitatif itu ada beberapa data ya, ada namanya ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, biasanya yang sering diuji adalah data ordinal ataupun data interval biasanya dalam psikologi. Kalau data nominal itu biasanya untuk mencari frekuensi, itu data frekuensi, misalnya jenis kelamin, gitu ya, atau umur. Nah, itu adalah data nominal. Nah, ini populasi, kemudian ada sampel. Nah, kalau kuantitatif tuh wajib banget kita itu menentukan populasi dan sampel itu wajib banget gitu mengikuti panduan-panduannya. Jadi kita nggak bisa serta-merta sampelnya 100 aja deh, nggak bisa seperti itu. Misalnya kalau kita menentukan misalnya mau menguji stres akademik mahasiswa UIC, misal menguji stres akademiknya, kita mau ya meneliti stres akademiknya masuk UIC. Nah, kita nggak bisa langsung ambil aja sampelnya 100 orang aja, nggak bisa. Kita harus cari dulu datanya, berapa sih populasinya mahasiswa UIC, berapa jumlah seluruh mahasiswa UIC. Nah, itu adalah populasinya. Terus sampelnya gimana, Bu? Nah, sampelnya cari, ini ada rumusnya. Tuh. Kita mau gimana? Mau mahasiswa prodi psikologi aja kek, atau misalnya mau batch 3 aja kek, atau mau batch 5 aja gitu, atau batch 1 aja. Nah, itu ada panduannya. Nah, di sini nanti teman-teman baca teknik sampling ini. Nanti ada rumusnya. Gitu, ada rumusnya. Di sini tidak saya kasih rumusnya. Nanti kalau teman-teman itu di bukunya Sugiono itu ada rumusnya bagaimana cara menentukan jumlah sampling dari si populasi kita.
Nah, jadi gitu ya teman-teman, kalau pengen meneliti kuantitatif tidak bisa langsung serta-merta 100 aja nggak bisa. Jadi kita harus menghitung pakai rumusnya. Biasanya kalau salah tuh 30% dari populasi. Seperti itu ya. Oke, kemudian instrumen penelitian. Ini penting ya ketika dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian adalah satu hal yang sangat penting. Nah, kalau instrumen penelitian itu kan biasanya kalau di kuantitatif itu pakai kuesioner, biasanya seperti itu. Nah, kuesioner ini biasanya apa namanya memakai skala-skala. Nah, skala itu bebas kita mau pakai apa aja boleh, tapi biasanya disesuaikan dengan teori yang kita pakai. Seperti itu ya. Nah, instrumen penelitian ini harus benar cara mengambilnya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin meneliti bidang psikologi ya, instrumen penelitiannya tuh harus benar-benar dipilih dengan tepat. Kalau misalnya di teori yang kalian pakai, yang kalian gunakan, misalnya tentang apa namanya resiliensi, misalnya tentang resiliensi teorinya siapa nih gitu, atau depresi tentang teorinya siapa, biasanya itu BDI itu ya, si Beck Depression Index itu. Nah itu kan sudah ada apa ya, alat ukurnya gitu, udah ada instrumen penelitiannya, dan itu kan sudah diuji apa, sudah diuji validitasnya, reliabilitasnya, boleh dipakai, diadaptasi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nguji variabel baru nih gitu, misalnya variabel apa ya yang baru, apa ya sekarang yang baru, saya nggak tahu deh, kalau belum 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 ngecek lagi, misalnya ada variabel baru terus belum ada nih apa peneliti-peneliti sebelumnya yang meneliti itu gitu, kalian misalnya adalah orang yang pertama meneliti itu, tapi teorinya udah ada landasan teori, tapi belum ada alat ukur yang sesuai gitu. Nah itu teman-teman boleh gitu bikin instrumen penelitiannya, tapi ketika kita membuat instrumen penelitian atau alat ukurnya sendiri, itu harus berdasarkan, satu yang pertama berdasarkan teori, yang kedua adalah harus dites dulu gitu, diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Pakai apa? Pakai CFA. Kalau kita sekarang pakai CFA, ya Allah, pakai CFA itu ada di aplikasi di Lisrel gitu atau di M+ itu ada CFA, namanya Confirmatory Factor Analysis. Nah, di CFA itu nanti akan mengukur validitas sama reliabilitas. Nah, untuk ini ya, untuk CFA dan sebagainya nanti kita akan belajar di mata kuliah psikometri ataupun KUP, konstruksi alat ukur psikologi. Kalau ini hanya awal-awal aja. Nah, ketika teman-teman sudah mengukur validitas reliabilitasnya, nanti kan akan terlihat tuh instrumen mana atau item-item mana yang tidak valid. Nah, itu yang harus dibuang gitu, karena tidak bisa menguji menguji penelitiannya, menguji variabelnya. Seperti itu ya. Itu. Jadi banyak sekali kalau saya lihat di jurnal-jurnal penelitian ya. Kalau yang di Indonesia gitu ya, nasional gitu di Indonesia apa ya, memakai instrumen penelitian yang dibuat sendiri itu misalnya banyak ada. Tapi apakah kita bisa pertanggungjawabkan validitasnya, reliabilitasnya kita nggak tahu. Makanya kalau teman-teman pengen pakai instrumen penelitian yang udah dipakai sama orang lain pun, atau misalnya udah dibuat sama orang lain, kalian harus juga lihat tuh biasanya di bagian uh, apa ya measurementnya, pengukurannya gitu ya. Itu lihat juga berapa koefisien validitasnya, reliabilitasnya, seperti itu ya. Gitu. Nah, ini ada skala-skalanya, ada skala Likert. Biasanya kalau di penelitian psikologi itu kuantitatif ya kita pakai skala Likert. Gitu. Jadi jarang sekali pakai skala Goodman, itu jarang. Biasanya yang sering itu Likert atau enggak semantik diferensial. Tinggal dipilih aja. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Seperti itu. Kemudian ini lain-lain ya. Nah, ini adalah cara-cara kita menyusun instrumen penelitian tadi seperti yang saya bilang. Fenomenanya apa, variabel penelitiannya seperti gimana, terus landasan teori, ada definisi, kemudian definisi operasional. Nah, ini penting ya, definisi operasional. Definisi operasional itu apa sih? Biasanya definisi operasional itu penjelasan definisi yang kita rangkum sendiri sesuai dengan apa yang sudah kita pahami dengan teori yang kita pakai. Seperti itu.
Kemudian indikator biasanya sudah ada dalam teorinya, tinggal kita masukin aja. Nah, item-item pernyataannya tinggal dibuat atau kita sesuaikan, diadaptasi dengan yang sudah ada. Oke, nah ini teknik analisis data. Kemudian ini ada statistiknya, jenisnya macam-macam. Nah, ini ya hipotesisnya. Nah, biasanya kalau di psikologi yang sering diuji adalah hipotesis asosiatif, yang ini ya, hubungan atau pengaruh. Nah, yang tadi saya jelaskan tadi, kalau untuk menguji pengaruh, biasanya kita pakai analisis regresi. Nah, tapi kalau kita sudah pakai dengan variabel moderator mediator yang tadi saya sebutkan, tadi kita pakai Excel atau path analysis. Seperti itu ya, teman-teman. Bingung ya? Jangan bingung. Kalau bingung, tentang penelitian kuantitatif ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi ketika mata kuliah konstruksi alat ukur psikologi dan psikometri. Jadi ini hanya awal aja. Jadi nanti kalau di psikologi itu memang saat ini itu penelitian-penelitian itu sudah lebih banyak memakai kuantitatif gitu, baik penelitian internasional, jurnal internasional maupun jurnal nasional biasanya sekarang sudah pakai kuantitatif. Jadi teman-teman itu harus bisa mengerti tentang psikometri, apalagi anak-anak psikologi itu psikometri itu harus bisa gitu. Saya juga masih belajar juga sama kayak teman-teman gitu. Tapi psikometri itu sudah menjadi bidang ilmu tersendiri di bidang psikologi ya. Jadi kayak misalnya ada psikologi pendidikan, ada PIO, ada klinis gitu. Nah, psikometri itu juga salah satu bidang psikologi saat ini. Kenapa? Karena memang melihat, ya Allah, bersih banget ya Allah. Melihat dengan fenomena penelitian jurnal-jurnal saat ini sudah memakai kuantitatif dan sudah mengujinya modelnya seperti itu. Jadi mengukur perilaku manusia dengan menggunakan aplikasi alat seperti itu. Oke, teman-teman, sudah ya? Ada lagi yang mau tanyain nggak? Absennya udah diisi semuanya? Kita hanya ditawarkan skripsi atau diperbolehkan selain skripsi, Bu. Sesuai dengan peraturan sekarang ya, kan boleh nggak pakai skripsi. Tapi saya nggak tahu di UIC ini kan belum ditentukan gitu, skripsi atau enggak. Biasanya itu nanti yang menentukan itu adalah akademik gitu ya. Oh, maaf, absennya hilang. Tadi saya keluar Bu sendiri Zoom-nya. Boleh lagi kirim lagi enggak? Boleh Jihan. Oke. Udah, silakan. Oke? Sudah? Ada lagi yang mau tanyain? Udah ya? Sudah. Nah, jangan dong. Nah, teman-teman, saya di sini ingin menawarkan kalau bisa kita pertemuan ini setiap minggu, mau nggak? Maksudnya kan ini kan kalian kan apa ya namanya? Udah menjelang akhir-akhir perkuliahan. Jadi kalau misalnya saya menawarkan, kemarin saya juga udah ngomong sama Mas Bukhari, kalau mau gitu ya, kita pertemuan setiap minggu. Jadi di situ teman-teman boleh diskusi bareng saya mengenai mata kuliah kita. Gitu nanti gantian sama Mas Adit gitu. Kalau mau misalnya tentuin aja setiap hari Jumat nih kayak sekarang gitu. Jumat malam boleh. Saya karena kan ngejar sampai Mau akhir banget itu, Bu. harus selesai gitu. Kemarin saya udah ngomong sama Boleh, teman-teman. Bu. Gimana kalau oke, berarti kita sepakati aja misalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 ya? 5. Iya, berarti nanti minggu depan setiap Jumat lagi kita begini lagi, sejam aja udah cukup kan gitu. Yang penting ada interaksi, terus teman-teman kalau mau ada yang tanyain soal tugas atau yang ada hal-hal yang nggak ngerti tentang mata kuliah ini, tanyain aja gitu. Oke? Alhamdulillah. Makasih Siap banget, ya? Bu. Nanti Mas Bukhari tolong dibantu lagi ya kayak kemarin. Siap, Bu. Oke, itu Ya, ya. Bu Dini. Kalau gantinya sama Mas Adin boleh nanti
Kalau Mas Adinnya bisa, Mas Adin yang isi tentang kualitatif gitu. Oke, siap? Siap. Terima kasih ya teman-teman ya. Makasih, Semangat Bu. kuliahnya. Ya, nanti dijadwalin sama Mas Bukhari ya Siap, setiap hari Bu. Jumat. Oke, makasih. Oh iya.